Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Bertemu lagi bersama saya di channel Pemula Sora Anime. Kali ini kita bahas manhwa baru lagi ya teman-teman semua. Karena manhwa Bikuang dan King Game kata kalian udah banyak yang bahas. Sama males kalau channel lain ada yang nyenggol lagi. Karena kita bahas manhwa yang sama. Kali ini kita kasih judul manhwa ini Raja Oktagon ya teman-teman semua. Dan bagi teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian. Karena saya tahu kalau dalam pembahasan yang saya sajikan masih sangat banyak kekurangan. Jadi saya butuh kalian coy, buat ngembangin pemula seperti saya ini. Begitu pula dengan channelnya. Oke, kita langsung gaskeun aja ke intro dan alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang ibu-ibu yang marah-marah pada seorang kasir di suatu toko. Dia ingin meminta kembali uangnya setelah membeli sebungkus rokok di toko itu. Akan tetapi pemuda itu meminta bukti sebuah resi pembelian ibu itu. "Hei nah, aku hanya ingin uangku kembali, tapi kau malah meminta bukti pembayaran padaku. Lalu, kenapa Anda meminta uang Anda kembali hanya untuk sebungkus rokok?" ucap pemuda itu. Sontak, ibu-ibu itu marah dengan menggebrak meja. "Apa-apaan kau? Kalau pembeli meminta uangnya kembali, ya turuti saja." Tapi pemuda itu berkata, "Ya, kalau begitu ibu tinggal memberikan bukti pembeliannya. Apa susahnya?" ucap pemuda itu. "Tidak ada, sudah kubuang," ucap ibu itu kembali. "Memangnya kalau kau keluar rumah, kau harus membawa sertifikat rumah?" Lalu pemuda itu menjawab, "Ya, kalau begitu, apa Anda membuang sertifikat rumah secara sembarangan seperti itu?" Lalu dengan tegas pemuda itu lanjut berkata, "Bisa saja kan ibu membeli rokok tersebut dari toko lain dan berniat mengambil keuntungan dari toko ini." Seketika ibu-ibu itu pun tidak berhenti marah-marah. Akan tetapi pemuda itu tidak mendengarkan dan malah mengusir lalat dengan tingkah konyolnya. "Sialan, lalat-lalat ini mengganggu sekali," ucapnya. Dan akhirnya ibu-ibu itu pun menyerah dan pergi meninggalkan toko tersebut. Lalu setelah itu seorang pemuda datang ke toko itu. "Hei Huisung." Oke, nama karakter kita kali ini adalah Huisung ya teman-teman. "Kak Junghwan, kau sudah datang," ucap Huisung. Ternyata dia kakaknya Cho. "Huisung, pulanglah, kelihatannya kau sangat lelah hari ini." Akan tetapi Huisung malah bertanya, "Hei kak, kenapa mata kiri kakak bengkak begitu?" Lalu Junghwan dengan bangga berkata, "Ya, ini terkena pukulan saat sparring." Huisung yang mendengar itu berkata, "Kakak benar-benar hebat, olahraga juga, kerja juga, kuliah juga. Padahal habis pulang olahraga kakak selalu terluka, tapi kelihatannya kakak senang." Ledek Huisung pada kakaknya itu. Seketika kakaknya menunjukkan beberapa pukulannya. "Kau tahu Huisung, aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku sangat ketagihan. Kalau kau mencoba bertanding, kau pasti akan tahu maksudku," ucap kakaknya pada Huisung. Lalu kakaknya lanjut berkata, "Hei Huisung, bukankah kau terkenal saat sekolah? Bagaimana? Apa kau mau mencobanya?" ucap kakaknya yang menawarkan pada Huisung. Akan tetapi Huisung malah berkata dengan ekspresi menyedihkannya, "Apa kakak pikir seni bela diri sama dengan berkelahi di ring? Jelas aku tidak bisa dong," ucap Huisung pada kakaknya itu. "Kau kan sering berolahraga," ucap kakaknya. "Iya, karena itulah aku tidak bisa," balas Huisung. "Ya, baiklah kalau kau berpikir begitu," ucap kakaknya kembali. "Ya, maafkan aku kak.
kalau aku terus-terusan menolak tawaran kakak. Akan tetapi setelah itu Jung Hwan berkata, kalau begitu nanti kau harus datang untuk mendukungku. Hari Minggu ini aku ada pertandingan untuk Elite FC di kelas Amateur League dan aku akan maju untuk turnamen profesional. Apa? Kakak ikut turnamen? Ucap Hui Sung kaget. Benar, ucap kakaknya Hui Sung. Dan kalau aku menang, aku akan debut sebagai profesional. Lalu dengan polosnya Hui Sung berkata, keren. Ternyata debut sebagai profesional lebih mudah dari yang ku bayangkan. Jung Hwan yang mendengar itu berkata, sialan, anak ini, kau tak tahu seberapa keras usahaku untuk bisa sampai di titik ini. Tidak, bukan begitu maksudku kak, tapi kakak benar-benar sangat hebat dan sebentar lagi kakak akan debut sebagai profesional. Ucap Hui Sung yang kelihatan iri pada kakaknya itu. Baiklah, nanti aku akan datang untuk menonton kakak bertanding. Itu kan momen bersejarah di mana kakak bisa debut sebagai profesional kalau kakak menang. Seketika Jung Hwan pun senang dan berkata, baiklah, kalau begitu sana pulang Hui Sung. Sekarang giliranku menjaga toko keluarga ini. Nanti aku kasih alamat di mana aku akan bertanding. Dan setelah itu Hui Sung pun pergi meninggalkan toko. Lalu di saat berjalan pulang Hui Sung yang menatap langit berkata, profesional ya. Kenapa hatiku menggebu setelah mendengar itu? Lalu Sin pun berpindah ke waktu di mana pertandingan sudah tiba. Hui Sung yang sudah berada di depan gor menelepon kakaknya. Kakak, aku sudah di depan. Lalu kakaknya yang menjawab dari balik telepon berkata, langsung masuk saja. Karena sebentar lagi giliranku naik ke arena. Aku tidak bisa keluar menjemputmu. Lalu Hui Sung yang sudah mulai masuk ke dalam gor berkata, padahal pertandingan ini banyak dikenal orang-orang. Tapi ternyata tidak seketat yang aku perkirakan dan diadakan seadanya. Hui Sung yang berjalan lanjut berkata, sekalian saja aku nonton pertandingan lain karena aku sudah di sini. Seketika setelah membuka pintu gor, Hui Sung terkaget atas reaksi orang-orang yang sedang bersemangat menonton pertarungan yang sedang terjadi. Hui Sung yang melihat para petarung di arena terlihat begitu terpukau dan secara alami jantung dalam diri Hui Sung mulai berdegup kencang dengan perasaan yang menggebu-gebu. Apalagi setelah melihat satu petarung yang berhasil menang dan diteriaki orang-orang yang penuh dengan semangat. Momen itu membuat mata Hui Sung berbinar dan merasa tertarik pada pertandingan di atas arena. Lalu setelah itu kakaknya yang sudah melihat Hui Sung berkata, kau sudah di sini Hui Sung, terima kasih karena kau sudah datang. Lalu dengan bercanda kakaknya sedikit meninju dan menggoda Hui Sung. Hei Hui Sung, kenapa kau malu-malu begitu? Ledek kakaknya itu. Hui Sung dengan wajah konyolnya pun berkata, aku hanya tidak terbiasa dengan suasananya. Lalu setelah itu salah satu orang dari tim Jung Hwan berkata, Jung Hwan, sekarang giliranmu, kita sudah tidak punya waktu. Baiklah Hui Sung, aku pergi dulu, ucap Jung Hwan. Akan tetapi setelah hendak pergi, rekan Jung Hwan berkata, temanmu posturnya kelihatannya lebih bagus darimu Jung Hwan. Sialan, keterlaluan sekali kau, ucap Jung Hwan yang bercanda. Lalu setelah itu pembawa acara mulai berteriak dengan pengeras suara di tangannya. Mari kita sambut atlet kita. Dari sudut biru ada Jung Hwan Lee dari tim Attack. Dan dari sudut merah ada Choi Ha-seop dari tim Red Dog. Lalu wasit yang memimpin jalannya pertandingan mulai berkata, kedua atlet silahkan ke tengah arena. Blue ready, red ready, dan fight. Pertarungan pun dimulai. Seketika Ha-seop menyerang dengan satu pukulannya ke arah Jung Hwan, tapi Jung Hwan masih bisa menghindari serangan itu. Sayangnya Ha-seop tak berhenti, dia lanjut menyerang dengan satu pukulannya,
Tapi lagi-lagi Jung Hwan berhasil menghindari itu dengan cara menunduk. Haseob yang memulai pertarungan dengan beringas kembali melancarkan satu pukulannya yang membuat Jung Hwan harus mundur menerima serangan itu. Akan tetapi dia masih bisa menahannya dengan guarnya. Jung Hwan yang tak menerima itu pun langsung menyerang balik dengan satu tinjunya yang telak mengenai wajah Haseob. Mereka yang bertarung untuk memperebutkan tiket profesional kembali saling menyerang satu sama lain dengan satu pukulan keras mereka. Dan pukulan tersebut masuk ke wajah lawannya masing-masing. Sementara Wisung yang melihat kakaknya sedang bertarung berkata dalam hatinya, "Kakak, dia terlalu terburu-buru, tidak seperti biasanya." Wisung yang melihat kakaknya terlihat sedikit terpojok berteriak, "Kakak, jangan terburu-buru." Dan bam, satu tinju mendarat di mata kiri Jung Hwan yang membuatnya harus oleng. Haseob yang melihat kesempatan tak menyia-nyiakan itu, dia kembali melesat menerjang Jung Hwan yang kesadarannya sedang terganggu. Dan boom, satu pukulan keras kembali mendarat di dagu Jung Hwan yang membuat Jung Hwan harus berlutut. Seketika wasit pun langsung melerai pertarungan karena Jung Hwan tak bisa bertahan, dan wasit pun menghentikan pertarungan. Dengan menyilangkan tangannya, sang wasit memberikan tanda kalau Jung Hwan tak mampu bangkit kembali dan pertandingan dimenangkan oleh Haseob. Sementara Wisung yang melihat kakaknya kalah sangat bersedih. Akan tetapi di saat pemenang sudah didapatkan, Haseob malah kembali menyerang Jung Hwan yang masih belum sadar sepenuhnya. Haseob dengan brutal terus menghantam Jung Hwan dengan rentetan pukulannya. Walaupun Jung Hwan sudah tak bisa bergerak sedikit pun, bahkan wasit yang mencoba menahan Haseob mendapat satu serangan sikut yang membuatnya harus terlempar. Dan Haseob kembali memukuli Jung Hwan yang sudah tak berdaya sedikit pun. Sementara orang-orang yang melihat itu berkata, "Sialan, Jung Hwan, cepat hentikan dia." Sedangkan Wisung yang melihat kakaknya dipukuli itu, dia tanpa pikir panjang langsung berlari dan melompat ke atas arena. Wisung yang sudah berada di atas arena berkata, "Bajingan, apa yang kau lakukan?" Seketika Wisung pun langsung melipatkan tangannya di leher Haseob dan melemparkannya supaya dia berhenti atas tindakannya itu. Wisung yang mengkhawatirkan kakaknya berkata, "Kakak, apa kakak tidak apa-apa?" Akan tetapi para penonton yang melihat itu berteriak, "Awas di belakangmu." Ternyata mereka berkata seperti itu karena Haseob sudah berada di belakang Wisung dan hendak menyerangnya. "Sialan, berani sekali kau menggangguku," ucap Haseob. Dan bam, satu pukulan Haseob mendarat yang membuat Wisung harus terpental. Haseob yang murka kembali menyerang Wisung dengan brutal, tapi Wisung masih bisa menahannya dengan guarnya. Sialan, bajingan ini apa yang dia lakukan sebenarnya, ucap Wisung dalam hatinya. "Aku harus melakukan sesuatu." Seketika Wisung yang tadi bertahan menghindari pukulan Haseob. Akan tetapi Haseob yang tak berhenti kembali menyerang dengan satu tendangan lututnya yang mendarat di pertahanan Wisung. Sementara orang-orang yang melihat pertarungan itu berkata, "Cepat hentikan dia. Lawan yang dihadapi Haseob bukanlah atlet. Kalau tidak, dia bisa mati," ucap orang-orang di sana. Seketika beberapa orang mulai masuk ke dalam arena. Dengan panik mereka berkata, "Haseob, cepat hentikan apa yang kau lakukan." Sedangkan Wisung yang sedang bertarung kembali mendapat rentetan serangan dari Haseob. Akan tetapi di saat dia sedang terdesak, dia berhasil membuat tendangan lutut Haseob meleset. Dengan amarah yang sudah tak terbendung, Wisung berkata, "Sialan, dasar kau bajingan." Dengan tinju yang sudah dia kepalkan dengan erat serta kuda-kuda yang sudah siap, dan
Bam! Satu uppercut mendarat dengan telak di dagu Haseob yang membuat Haseob harus terpental dan tak bisa bangkit kembali. Sementara orang-orang yang melihat itu cuma bisa melongo dan tak bisa berkata apapun atas apa yang sudah mereka lihat di atas arena. Huisung yang seorang pria biasa dari bangku penonton membuat sang atlet Haseob tak sadarkan diri hanya dengan satu pukulannya saja. Lalu setelah itu Huisung yang melihat Haseob tak bergerak terlihat khawatir. "Hei kau, apa kau tidak apa-apa?" Akan tetapi setelah itu Huisung ditangkap oleh keamanan di sana. Huisung yang tak menerima itu pun berkata, "Hei, ada apa dengan kalian? Tunggu, kenapa kalian begini padaku? Aku juga kena pukul tahu. Kalian tidak bisa berbuat begini padaku." Dengan tingkah kocaknya Huisung lanjut berkata, "Ini sama saja dengan yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan," ucap Huisung yang diarak keluar gor. Sementara satu orang pria yang melihat kejadian itu berkata, "Wah, anak itu kemampuannya boleh juga." Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika kalian suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa pesannya di kolom komentar ya teman-teman semua. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar video kedepannya tidak ketinggalan. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sehat selalu buat kalian semua dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.